kita tuh harus ngerasain sedih-sedihnya dulu, biar kita bisa ngerasain bahagia. Jadi semua rasa sedihnya tuh harus diterima, dirasain, biar kita bisa benar-benar ngerasain yang namanya bahagia. Kalau aku ya, aku tuh bahagia banget kalau misalnya aku tahu kalau hati aku tuh gimana ya, diri aku tuh loved gitu by my surroundings gitu. Dari lagu ini tuh benar-benar bisa jadi teman kamu, apalagi yang ngerasain kayak liriknya hidup lagi nggak adil, lagi takut, lagi kecewa, dan misalnya lagi nggak bisa menemukan bahagia. Menurut aku lirik-liriknya harus kalian dengerin. Mana tahu dari sini kalian jadi belajar kalau kita tuh memang harus ngerasain sedih dulu, kita harus menerima semua rasa sedihnya, dan kita harus memeluk diri sendiri dulu supaya kita bisa menemukan bahagia. Love. Opal Jam Session hari ini di host sama Willy Winarko. Hari ini kita punya seorang penyanyi yang sangat spesial. Gue tahu dia dari Indonesian Idol Junior, tapi sekarang mengeluarkan single terbarunya. Kita punya Nashwa Zahira. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik pastinya. Semoga hari ini semua teman-teman yang lagi nonton Opal Gang menemukan kebahagiaannya. Amin. Pastinya ya, lagu single barunya Temu Bahagia. Betul. Wis. Pertama-tama pengen nanya dulu, kamu sudah menemukan kebahagiaan kamu belum dari sekarang? Duh. Udah belum ya? Mungkin halfway. Ya. 3/4 deh. Oke. 3/4 deh aku tambahin. Ya. Kebahagiaan buat kamu tuh gimana sih? Kebahagiaan buat aku itu di saat kita bisa ngerasa kayak semuanya enough, dan hati kita itu tidak nggak ada yang mengganjal sedikit pun. Jadi kalau buat aku when we find a peace, when we find hati kita tuh merasa kayak kalau aku ya, aku tuh bahagia banget kalau misalnya aku tahu kalau hati aku tuh gimana ya, diri aku tuh loved gitu by my surroundings gitu. Dan aku nyaman sama diriku sendiri. Tapi kenapa aku masih bilang 3/4, karena 1/4-nya aku merasa seperempatnya itu belum kayak aku belum bisa membahagiakan diri aku sendiri dari diriku sendiri gitu. Jadi kayak aku masih perlu orang lain atau hal lain gitu. I see. Gitu. Ya masih ada dikit lah, tapi udah setengah jalan, bahkan lebih gitu ya. Gitu, betul. Wow, dan akhirnya muncullah sebuah lagu namanya ini nih, Temu Bahagia. Gue dengar-dengar lo nulisnya nggak sendirian juga ya di lagu ini ya. Boleh cerita dikit nggak tentang prosesnya? Jadi aku itu emang sering nulis semua perasaan aku tuh di notes, Kak. Jadi aku tulis kan, tapi aku tuh cuman suka nulis tuh sepenggal-penggal gitu. Jadi nggak yang full jadi lagu gitu, enggak. Karena aku belum pede dan aku ngerasa belum bisa buat itu. Aku masih belajar lah gitu kan. Sampai akhirnya aku menyadari ini kayaknya bisa nih dijadiin lagu, karena aku lagi merasakan sesuatu yang kayak kok begini gitu. Akhirnya kayaknya, tapi aku cerita sama teman aku juga bilang aku juga ngerasain kayak gitu apa gue jadiin lagu aja gitu. Aku ngerasainnya kan. Terus waktu itu juga aku mau rilis single, terus lagi nyari-nyari nih tentang apa ya kira-kira asiknya, tentang apa cocoknya gitu. Akhirnya si notes yang aku tulis ini aku send lah ke KG Endrawari, karena waktu itu aku ditanya sama A&R aku, Kak Sefri. Dia nanya, kamu tuh belakangan ini lagi suka dengerin lagunya siapa, sering lagi dengerin apa. Terus aku bilang lagunya KG ya, yang Jiwa Yang Bersedih. Akhirnya dari jadilah situ lagu aku cek ini. terus jadi lagu ini. Wow. Oke, kalau kita ngomongin tentang lagu Temu Bahagia ini ya, tadi kan kita udah tahu ternyata itu yang benar-benar kamu rasakan. Tapi bisa gak sih lo bercerita sedikit tentang inspirasi lagu ini itu sebenarnya dari cerita apa sih? Kalau ceritanya sebenarnya lebih ke cerita hidup aku sih, Kak. Jadi waktu itu aku ini backgroundnya ya. Jadi waktu itu aku tuh ngerasa kayak nggak bisa ngerasain yang bahagia, yang bener-bener bahagia gitu loh. Setiap aku ngerasain seneng tuh kayak ada yang mengganjal gitu, kayak ada yang miss gitu. Cuman apa ya gitu kan. Terus akhirnya aku mikir-mikir, terus aku cerita ke beberapa teman-teman aku. Akhirnya ternyata karena aku itu belum bisa benar-benar memaafkan apa yang udah terjadi sama aku. Jadi kayak aku tuh lisan aku udah ngomong aku udah maafin, nggak apa-apa maafin gitu. Tapi di dalam lubuk hati aku masih ada pertanyaan yang kayak kenapa gitu sih, kenapa harus aku sih yang digituin gitu. Jadi aku kayak
ganjel itu tuh ada terus. Itu tuh yang kayak kita tuh masih belum ikhlas sebenarnya. Kita mencoba untuk mengafirmasi gitu. Ya oke, kita nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Tapi di dalam hati kan nggak bisa ya kita ngebohongin diri sendiri ya. Jadinya setiap aku ngerasa seneng tuh tapi kayak ngerasa, duh tapi aku bener-bener kayak masih bertanya kenapa harus aku sih gitu. Jadinya ya gitu deh, jadi nggak bisa benar-benar bahagia gitu. I see. Jadi berarti ini lagu buat apa ya, kamu berdamai sama masa lalu kamu bukan sih jatuhnya. Dan mungkin itu juga relate sama banyak orang-orang yang aku lihat di komentar, yang mungkin yang ada di sosial media. Mereka juga merasakan apa ya, kalau ngelihat dari komentar itu kamu ngelihatnya kayak gimana? Aku tuh akhirnya sadar ternyata orang-orang tuh juga setuju kalau misalnya kalau kata-kata simpel itu kita tuh harus ngerasain sedih-sedihnya dulu biar kita bisa ngerasain bahagia. Jadi semua rasa sedihnya tuh harus diterima, dirasain biar kita bisa benar-benar ngerasain yang namanya bahagia. Gitu kan. Kalau sebelumnya nggak kamu rasain gitu ya. Iya, jadi aku cuman kayak ya nggak apa-apa sih, cuman ya sedih aja gitu. Jadi rasa sedihnya itu aku tahan gitu. Akhirnya tuh tidak berujung baik. Kamu sekarang juga kan lagi sambil nyanyi juga. Sejak mungkin kamu udah nyanyi sejak masih kecil kan ya jatuhnya? Iya, aku dari 13 tahun. Dari 13 tahun. Sekarang udah berapa tahun ya berarti? OTW 19. Wah, berarti udah 6 tahun, 7 tahun gitu kan. Terus sekarang juga udah kuliah. Terus kuliahnya di sebuah fakultas yang sangat mudah sekali dijalani tuh ya kan. Kedokteran. Aduh, ngejuggling dua hal itu gimana kamu sih? Sebenarnya lumayan way beyond expectation aku, karena aku kira lumayan bisa lah gitu. Aku gak kira gampang, cuman aku kira tak susah itu. Ternyata pas aku jalanin susah banget ya, dengan segala tangisan sih Kak. Terus kayak yang paling nyesek tuh kadang-kadang banyak banget momen-momen nyesek. Kayak misalnya aku tuh ada suatu acara atau enggak kerjaan gitu yang emang aku pengen sebenarnya, tapi gak bisa karena tabrakan sama jadwal-jadwal aku. Karena banyak jadwal yang kayak praktikum, skills lab yang kayak gitu-gitu tuh gak bisa digantiin. Jadi mau gak mau tuh aku harus ambil, atau enggak aku jadinya dampak ke ujian. Jadi aku gak bisa ikut ujian. Cuman gara-gara aku bolos di hari itu. Gila. Gitu. Jadi kamu berarti sangat sangat sakit tuh ya kalau misalnya harus aku kayak ngetiknya kayak aku nggak bisa deh kayak gitu kan. Manajer aku tuh kayak aduh gimana ya mau ngomong nggak bisa juga gitu. Bener. Tapi ternyata pendidikan tuh buat kamu cukup penting ya berarti ya. Iya, buat aku karena aku memang dari aku sekolah dulu emang aku pengennya jadi dokter. Dan aku tuh kalau udah belajar ya, kalau lagi bener, aku tuh emang senang kayak nyari tahu tentang hal-hal yang selama ini aku penasaran, dan khususnya di dunia kedokteran itu. Gitu. Tapi ya tetap ya senangnya 20%, stresnya 80%. Iya. Mungkin dari situ juga akhirnya kamu belajar juga tuh. Itu nggak banyak loh yang bisa loh, apalagi sebuah fakultas yang kayak kedokteran itu kan mikirnya banyak, tugasnya banyak gitu. Lumayan. Iya kan. Tapi it's great lah. Dan kamu kan ini dibarengin ya jatuhnya ya, bermusik terus juga kuliah juga gitu. Dan sebelum single ini juga kan kamu udah ngerilis sebuah single tapi lebih ke religi gitu kan. Kalau balik ke musiknya itu sendiri, apa sih bedanya ngebikin sebuah lagu religi sama lagu yang kayak sekarang ini? Mungkin dalam pembuatan musik itu lebih ke waktu take vokal Kak. Jadi waktu religi itu kita emang benar-benar harus ngerasain. Kalau misalnya lagu pop dan apalagi khususnya tentang love story ataupun cerita kehidupan, pasti kalau cerita kehidupan pasti kita tahu dong rasanya kayak apa, dan otomatis itu terhayati. Kalau misalnya cerita cinta, walaupun misalnya kita nggak relate sama lagu yang lagi dibawain, pasti fake it kan till I make it kan gitu. Sampai dia akhirnya kebawa dari suara kita. Tapi kalau misalnya lagu religi itu nggak bisa dibikin-bikin. Jadi kita benar-benar harus kayak gimana caranya gue khusyuk sama nih lagu sampai akhirnya orang bisa denger kalau aku benar-benar bermaksud untuk menyanyikan lirik ini gitu loh. Kayak benar-benar menghayati lirik ini gitu. Berarti dan lebih susah dong. Bisa iya. Jadi aku tuh baru tahu kayak pas aku pertama kali rekaman religi itu kayak aku ngerasa kok kayak ada yang kurang. Cuman apa? Bukan dari vokalnya, ternyata tuh dari penghayatan aku tuh nggak nyampe gitu loh. Karena benar-benar kayak doa, gitu. Harus benar-benar khusyuk gitu ya. Wow, gila sih itu. Tapi ternyata kamu sudah melalui banyak hal gitu ya, banyak fase gitu kan. Dan kalau misalnya kamu track back lagi gitu, sebelum juga single religi, sebelumnya kamu di Idol Junior gitu kan.
Itu kan sempet kalau nggak salah tuh kamu top 5 ya. Iya, Kalau aku nggak top salah tuh. Di situ kamu udah banyak belajar belum sih kayak oke nih musik tuh seperti ini, apa yang harus aku lakukan gitu-gitu. Iya, aku belajar banyak banget Kak di situ karena jujur waktu aku idol tuh aku belum 100% ready dan aku merasa kayak aku yang paling tidak ready di situ karena aku kayak waktu pertama kali aku ikut audisi tuh mamaku bilang udah yang penting masuk aja di situ gitu terus kayak yang penting nanti ketemu aja sama Teh Ocha, ketemu sama juri-juri artis lainnya gitu kan. Terus aku kayak oh ya udah aku kan ikut aja ya apa kata mama aku. Jadi kayak ya udah deh ikut aja deh. Tiba-tiba lolos kan. Terus aku kayak aduh gimana nih gue mau ngapain gitu. Akhirnya kayak ya udah untung di situ tuh ada vocal coachnya, ada banyak lah ada latihan-latihan dan segala macam. Akhirnya aku belajar banyak dari situ dan juga aku baru pertama kali kan terjun di dunia entertain yang kayak aku baru tahu kalau syuting tuh gimana. Terus kayak kayak nyiapin bajunya tuh harus gini-gini dari the little things itu aku baru tahu kak waktu itu. Jadi aku benar-benar belajar dari nol banget. Waktu itu aku kayak benar-benar ngelaluin fase yang aku nggak pede banget sama diri aku sendiri karena kayak ngeliat apalagi waktu JR tuh ngeliat orang-orang kayak aduh bisa pulang aja nggak pulang aja gitu. Tapi kayak aku tuh deep down dari hati aku tuh sebenarnya punya spirit yang aku yakin ini aku semangat banget di sini gitu. Iya, spirit aku tuh sama kayak yang lain, cuman aku nggak tahu kemampuan aku sama kayak yang lain apa enggak gitu. Cuman aku mau belajar gitu. Tapi banyak fans kamu, apalagi salah satu jurinya kan Kak Iki tuh katanya suka banget tuh kan. Waktu itu kayak iya sih sempat kayak gitulah. Kayak iniin gitu. Iya. Ya sengaja juga sih itu sebenarnya. Tapi akhirnya kamu terdorong untuk jadi apa ya lebih semangat juga gitu kan. Aku shock banget waktu live stage pertama kalau nggak salah aku. Pokoknya pertama kali aku nyanyi muncul gitu karena aku sebenarnya sempat kayak eliminasi Kak. Waktu 20 besar gitu kalau nggak salah. Tapi tiba-tiba aku dapet invitation lagi kayak di call lagi kayak kamu mau nggak kita tuh dapat wildcard terus kayak aku pokoknya waktu itu aku dikasih wildcard terus aku yang kayak duh nggak usah aku nggak berani gitu aku sempet kayak ngomong tapi aku nggak berani kok kayaknya aku nggak bisa deh tapi akhirnya kayak dari idolnya bilang kayak nggak kamu harus coba nih Nashwa gini kita lihat potensi gini so kayak dalam hati aku kayak kamu lihat potensi aku enggak gitu. Aku melihat orang-orang lain kenapa ini keren-keren semua aku gak berani gitu tapi akhirnya kayak aku nyadar juga kayak orang lain bisa yakin kenapa aku enggak gitu akhirnya ya udah deh dicoba dulu aja gitu. Terus pertama kali aku nyanyi live aku kayak shock ngelihat orang-orang kayak tiba-tiba bawa banner Nashwa gitu kayak ternyata begini rasanya terus aku kayak takut ngecewain deh dari situ aku kayak lebih semangat lagi aja. Wow. Nah, akhirnya inilah salah satu hal yang tertuangkan adalah dari single ini gitu bener-bener. Kan Temu Bahagia. Aku pengen ngebacain salah satu liriknya dari sini kan. Wajar takut dan kecewa tak ada yang adil di dunia. Menangis di balik senyuman hidupmu hanya pertunjukan. Wah, boleh nggak tuh ceritain dikit tuh tentang lirik-lirik yang kamu buat tuh? Jadi aku tuh wajar takut dan kecewa tuh aku ngerasa waktu aku nulis aku ngerasa aku tuh takut merasakan hal yang sama lagi dan aku kecewa banget sama hal yang udah terjadi. Terus aku ngerasa nggak adil karena kenapa aku harus memaafkan segalanya gitu kayak aku tuh waktu itu ngerasa, duh kenapa ya orang udah nyakitin, aku tuh tetap harus memaafkan. Untuk aku ngerasa bahagia. Jadi kenapa harus aku lagi gitu. Betul. Kayak rasanya gak adil gitu kan. Padahal kan bukan kita yang salah ya. Iya benar. Kayak kita tuh disakitin dan kita harus nyembuhin sendiri. Jadi aku ngerasa kayak gak adil. Dan juga ini bukan tentang satu hal aja. Tapi kayak misalnya tentang semua hal kan kita harus nyembuhin diri kita sendiri juga kan. Kalau misalnya kita habis disakitin. Terus kayak menangis di balik senyuman hidupmu hanya pertunjukan. Setiap hari abis aku nangis besokannya aku harus kayak gitu. Terus kayak di kampus tuh kayak misalnya aku kan suka error Kak kalau misalnya lagi enggak ini. Aku tuh suka gak connect gitu kan. Tapi tetap aja kayak orang tuh nganggapnya aku tuh harus 100% setiap hari. Jadi aku kayak sorry kurang tidur gitu. Jadi bisa ngomong gitu. Padahal tuh sebenarnya aku tuh there's a lot going on in my mind gitu kan. Tapi aku gak bisa ngomong itu ke orang-orang. Dan sebenarnya orang-orang juga gak perlu tahu kan. Betul. Tapi ya aku ngerasain tiap pagi tuh harus fake smile lagi. Harus fake smile lagi gitu. Jadinya aku ngerasa
ya gitu, hidup ini hanya pertunjukan sebenarnya. Iya. Anyway, kita mungkin udah ngomongin tentang musiknya cukup dalam juga. Sekarang aku pengen main game barengan sama kamu. Boleh. Oke. Game apa tuh? Kita bakal punya game yang pertama. Kamu sekarang kan masih di Medan berarti? Masih di Medan. Lahir di Medan juga? Iya, betul. Oke, berarti kita akan masuk ke game pertama, yaitu ngomongin soal tempat-tempat nongkrong yang ada di Medan. Jadi kita pengen tahu juga tempat-tempat rekomendasi dari kamu sendiri. Kalau misalnya kita lagi ada waktu kesempatan untuk main ke Medan, ini pertanyaan pertama ya. Kuliner Medan yang harus kita coba adalah? Berapa makanan nih Kak? Karena banyak banget. 1, harus. Kalau dari aku ya, mie Bangladesh. Oke, mie Bangladesh. Iya. Itu mie apa tuh? Mie? Itu tuh sebenarnya kayak Indomie seperti biasa, tapi dia dikasih kuah. Aku nggak tahu ya kuah bukan kari ya. Iya kari ya. Iya kuah kari gitu. Jadi dia tuh kayak special bumbu gitu. Cuman si abang itulah yang punya. Terus nanti dicampurnya sampai akhirnya si Indomie ini tidak seperti Indomie rasanya. Gitu rasanya ada rempah-rempah gitu ya. Rich banget. Dan Medan itu, aku pertama kali pindah ke Jakarta, aku kayak ngerasa, duh kenapa ya makanan di sini hambar semua, hambar semua, bener-bener semua rekomendasi orang aku tanyakan, iya yang flavornya yang rich gitu di mana ya, gitu kan aku mencari gitu kan rekomendasi, terus aku cobain lah, duh sama aja hambar, kayak nggak ada rasanya. Akhirnya ya udah aku baru tahu ternyata memang Medan tuh emang rich banget, semua makanannya tuh kerasa banget semuanya. Mahteh gitu ya. Iya benar. Oke. Itu 1, mie Bangladesh. Lanjut, tempat wisata di Medan. Sebenarnya Istana Maimun ya yang terkenal. Tapi kadang-kadang tuh aku ngelihatnya aja kayak riuh banget. Banyak gitu. Orang di situ ya. Banyak orang. Dan mungkin kalau lebih mau yang sepi dan lumayan tenang. Nah, apalagi yang suka vintage dan juga suka foto-foto, aku rekomendasiin ke Museum Chong Afi. Oh, itu apa tuh kalau boleh ceritain? Itu kayak apa ya, kayak dibilang museum kali ya, museum tapi juga itu saking cantiknya sering dijadiin buat tempat pre-wedding. Dan itu tuh banyak historinya gitu. Jadi nanti ada guide-nya gitu. Jadi nanti dia share ini tuh gini. Jadi dia sambil ceritain historinya gitu dari si Chong Afi-nya gitu-gitu deh. Menarik sih itu. Cantik ya. Iya, aku selama hidup aku ini aku udah 3 kali ke situ. Iya. Wah, ini harus nih. Harus. Tiket masuknya cuma 35.000 guys. Iya, semurah itu. Semurah ya. Iya, dan bersih, peace juga kayak bagus buat foto-foto. Wah, oke. Dapat nih rekomendasi. Lanjut, tempat nongkrong. Banyak banget sih sebenarnya tempat nongkrong. Kalau misal mau outdoor kayak yang banyak pilihan gitu, itu ada Tengah, bener-bener namanya Tengah, bener-bener di pusat kota gitu. Tapi sekarang juga udah ada Post Blok bagus-bagus. Tapi kalau kafe, mungkin kalau kafe yang kalau aku ada tuh namanya Koma Ground. Jadi emang kopinya enak banget Kak. Namanya apa? Koma Ground. Ini sambil kita googling ya Opal Geng ya, sekaligus gitu loh, iya kan? Koma Coffee. KOMMA Ground. Oh nice. Enak adem. Itu kopinya aku suka. Tapi kalau misalnya tempat banyak banget sekarang. Oke. Satu lagi deh, tempat hits yang sekarang lagi banyak diomongin sama anak-anak gaul Medan. Mungkin itu Post Blok tadi termasuk sih. Oh, Post Blok Medan. Itu mirip kayak yang di Jakarta nggak atau beda? Lumayan, cuman lebih gede yang di Jakarta. Wah, ini banyak nih pelajaran-pelajaran perdaerahan nih gitu kan tentang Medan itu sendiri. Oke, kalau kita ngomongin balik lagi ke single kamu nih gitu kan, Temu Bahagia. Kira-kira kenapa sih teman-teman harus mendengarkan Temu Bahagia? Karena aku ngerasa dari lagu ini tuh benar-benar bisa jadi teman kamu, apalagi yang ngerasain kayak liriknya hidup lagi nggak adil, lagi takut, lagi kecewa, dan misalnya lagi nggak bisa menemukan bahagia. Menurut aku lirik-liriknya harus kalian dengerin. Mana tahu dari sini kalian jadi belajar kalau kita tuh memang harus ngerasain sedih dulu. Kita harus menerima semua rasa sedihnya dan kita harus memeluk diri sendiri dulu supaya kita bisa menemukan bahagia. Love. Gila sih, ini gue podcast berasa terapi beneran deh ini ya. Habis jangan lupa bayar ya.
terapi dong ini. Iya, tapi it's very nice, it's very soothing juga kan, musiknya juga adem banget. Kalau misalnya lagi hujan-hujan tuh, aduh, kayaknya luar biasa. Karena namanya Temu Bahagia, gue juga menjadi salah satu pertanyaan terakhir gue adalah kalau misalnya kamu pernah gak sih mendapatkan sebuah momen bahagia banget sampai kamu pengen ulang-ulang itu terus? Banyak sih Kak, alhamdulillah momen kayak gitu di hidup aku. Aku tapi orangnya apa ya? Aku tuh susah banget Kak move on dari satu hal yang bisa bikin bahagia. Misalnya aku baru pulang liburan ya, aku kayak gak mau pulang. Tapi itu beneran bukan dari lisan. Aku beneran gak mau pulang. Rasanya tuh kayak berat banget kayak begitu. Sampai rumah tuh kayak nggak mau balik lagi gitu. Aku suka kayak gitu. Tapi momen-momen bahagia banyak banget sih di hidup aku ngerasanya. Alhamdulillah lah ya. Yang pasti adalah mau itu baik atau buruk ya semuanya naik turun lah ya, namanya juga hidup ya. Dan itu juga sangat tergambarkan sekali di lagu kamu gitu kan. Buat teman-teman Opal Gang yang lagi menonton juga, Temu Bahagia udah bisa ditonton di YouTube, ada videonya, di semua streaming platform juga ada. Jadi silahkan ditonton. Dan Kak Nashwa terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Definitely good. Opal Gang terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita, udah mendengarkan. Abis ini jangan lupa buat follow Instagram kita, TikTok kita, semua social media di @opal_id. In the meantime, ini dia Nashwa Zahira.